Ya, pengacara Gus Samsudin minta pemotong video ditemukan ya. Baiklah, ini tadi panjenengan yang bilang ke saya ya terkait dengan pengacaranya Gus Samsudin ya. Minta pemotong video yang viral ditemukan. Saya pernah mendengar Baiklah ya. Ini belum saya telusuri lebih dalam karena saya juga lagi sibuk Baiklah ya. Tapi saya nggak akan berhenti membantu Abah, mendukung dari belakang ya untuk mencari informasi untuk segera membantu Abah untuk segera bebas. Saya pernah dengar pertama kali video Abah ya yang aliran sesat tukar pasangan itu beredar itu dari Instagram Mbak Ilo. Ya. Jadi bukan dari YouTube, jadi bukan dari yang lain-lain tapi dari Instagram. Jadi dipotong ya video di mana pada saat ucapan tukar pasangan itu diucapkan, itulah Mbak Ilo menjadi viral. Kemudian ada tokoh Gus Samsudin di dalamnya. Nah, pandangan panjenengan gimana ini? Kok Mbah Hilo katakan pengacara mencari pemotong videonya untuk apa, Mbah? Ya, sudah jelas lah. Karena kan begini ya. Ini kan sebenarnya videonya full gitu ya. Panjang ya, Mbah? Ya, panjang. Jadi, karena ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengambil isi video tersebut, ngambil yang menjerumuskan saja. Yang membuat itu menjadi viral. Nah, itulah pengacara Gus Samsudin mengatakan untuk mencari siapa dalang pelaku tersebut. Seperti itu, Mas. Iya, saat ini kan sudah rame, Mbah. Ya. Artinya saya pun sangat miris sekali di mana bangsa dan masyarakat Indonesia ini memojokkan sosok Gus Samsudin, Mbah, dengan konten aliran sesat tukar pasangan. Padahal kalau ditelisik atau telusur lebih dalam, makna pembuatan video itu tidak lain dan tidak bukan adalah suatu hal yang ujung-ujungnya nanti akan menobatkan, Mbah. Tetapi dimaknai dan viral ya bahwa Gus Samsudin ya, pondok Gus Samsudin dan di lingkungan Gus Samsudin itu aliran sesat terjadi, Mbah. Padahal itu adalah sebuah konten yang ujung-ujungnya nanti akan ditobatkan. Ibarat sinetron, Mbah. Episode 1, episode 2 gitu loh, Mbak. Tetapi masyarakat saat ini terpedaya sama pemberitaan yang ada di media sosial. Saya sangat miris sekali, bahkan di semua video yang saya coba untuk membela, mendukung Abah, kita juga dihujat, Mbak Ilo. Ya. Gitu. Kadang begini ya, netizen pun sudah tahu bahwasanya apa yang dibuat video oleh Gus Samsudin ini adalah sebenarnya sebagai perfilman gitu ya. Perfilman. Iya, jadi bahkan ada sempat mungkin para penyidik itu ya. Nah, mencari tahu bukti-bukti bahwasanya itu benar atau tidak. Nah, ternyata apa yang dibuat ini adalah konten tidak nyata gitu ya. Nah, videonya beneran dibuat. Videonya beneran dibuat, tapi maksudnya kan tidak nyata. Iya. Nah, kan itu arti kata itu seperti kita bilang itu tadi lah, settingan gitu ya. Nah, kita contoh ya melakukan film. Nah, tapi kan sebatas film ya. Tapi melakukan seperti hubungan gitu ya. Tapi kan tidak beneran gitu ya. Nah, kan beda gitu ya sama yang kita bilang kan yang tidak senonoh gitu. Nah, seperti jadi, itu. Jadi Mbak Ilo di tengah masyarakat pun sebetulnya pembuatan konten seperti ini tuh banyak sekali, Mbak Ilo. Ya. Cuman yang menjadi viralnya Gus Samsudin ini karena ada tokoh yang tidak lain adalah pesulap merah yang sempat menghebohkan, memviralkan sosok Gus Samsudin. Karena kita melihat sosok pesulap merah ini juga menghebohkan tanah air dengan membongkar perdukunan. Makanya saya pernah bilang sama pesulap merah, saya nonton video Gus Samsudin dari awal sampai akhir, nggak pernah tuh merasa Gus Samsudin dukun. Apalagi dibilang dukun cabul, dukun lain-lainnya gitu ya. Walaupun Gus Samsudin punya istri yang lebih dari satu, Mbah. Gitu ya. Tapi begini, terkait dengan pengacara Gus Samsudin yang minta memotong video ditemukan, ini harus ditemukan, Mbak Ilo. Kenapa? Karena gara-gara si Polan tadi, Mbah, yang memotong video itu jatuhnya kesesatan bagi masyarakat. Ya, aturan video itu bisa disajikan secara full atau menyertakan video link ya secara full dan tujuan video itu dibuat, maka tidak terjadi kesalahpahaman seperti ini, Mbah. Itu yang disayangkan. Nah, makanya saya selalu bilang, Mbah, Gus Samsudin ini banyak orang yang nggak suka. Banyak yang zolimin beliau. Ya. Tapi begini ya, beliau juga sabar ya. Dan tentu, Mbah, namanya gini ya, di media sosial ini sudah tentunya banyak yang menzolimi dan
banyak juga yang mendukung begitu ya, terutama netizen-netizen, penggemar-penggemarnya ya. Bahkan dia sedang haus hiburan begitu ya. Karena mereka pun tahu sebenarnya apa yang dilakukan oleh Gus Samsudin gitu ya. Nah, itu hanya sebuah cerita, ada sebuah apa. Mereka pun tahu, tidak bodoh ya. Nah, karena mereka ini suka melihat aksi laga ataupun melihat untuk menobatkan dukun gitu ya, walaupun dia bukan dukun dalam arti kata cerita yang tersebut ya. Mereka menikmati seperti itu. Makanya Mbah, di sini saya mau kasih tahu ke teman-teman semua ya. Di lingkungan Gus Samsudin itu banyak youtuber-youtuber juga Mbah yang sudah mampir, bahkan mengenal dekat sosok Gus Samsudin. Bahkan saya yakin ketika pembuatan konten itu drama dan lain-lainnya itu pasti ada briefing terlebih dahulu. Ya saya harap mereka-mereka ini bisa menjadi saksinya Abah gitu, Abah Gus Samsudin, bahwasanya memang benar ya pembuatan konten Gus Samsudin itu didasarkan sebuah apa ya Mbelo? Settingan Mbelo. Didasarkan sebuah cerita yang dimana ada permasalahan dan ada solusi. Itu dia alur cerita Gus Samsudin, itulah dia. Makanya kalau dibilang siapa sih di luang lingkup itu yang bisa menjadi saksi, saya pernah melihat ada Master Limbat Mbak Ilo, ada Paul Hendrawan juga, ada yang lain-lain juga ya, yang tujuannya ingin bersama Gus Samsudin, melihat dari dekat sosok Gus Samsudin, dan ujung-ujungnya collab gitu Mbak Ilo, sama-sama collab mendapatkan konten dan adsensinya masing-masing ya. Tapi di situ yang ditunjukkan sama Gus Samsudin ataupun youtuber-youtuber yang kolaborasi dengan Gus Samsudin adalah bagaimana caranya untuk menghadapi situasi yang genting. Itu yang saya tangkap. Ya, jadi kembali lagi ya, pengacara Gus Samsudin minta pemotong video ditemukan. Insya Allah ya, nanti kita minta bantuan para netizen semua, karena netizen adalah sumber informasi dari yang sangat luar biasa ya Mbak Ilo. Kita harapkan netizen mau membantu kita, siapa penyebar video utama video Gus Samsudin dipotong, karena dia adalah sumber malapetaka yang membuat Gus Samsudin terjeblos dalam jeruji besi, yang dimana kejadian ini sangat tidak harusnya terjadi, tidak terjadi seharusnya seperti itu. Karena tujuan videonya baik, karena dipotong jadi salah kaprah, jadi salah tujuan, jadi miskomunikasi. Begitu Mbah. Kalau Mbak Ilo gimana nanggapinnya? Ya, mudah-mudahan ya si pelaku tersebut, si pemotong video tersebut segera ditangkap. Segera ditangkap. Segera. Karena apa? Dialah ada sumber malapetaka, sumber membuat kekacauan ya, yang sebenarnya inti video tersebut tidak seperti itu ya. Nah, karena dipotong ya, menjadilah intinya ataupun yang video yang menjerumuskan begitu. Yang seharusnya tujuannya baik, karena dipotong menjadi buruk gitu jadinya. Nah, jadi buat teman-teman sekalian ya, saya yakin dan percaya Abah Gus Samsudin dalam membuat konten itu dipikir matang-matang. Cuman namanya ada oknum-oknum yang tidak senang sama Abah, kemudian memotong videonya. Inilah yang kenapa dia tega seperti itu gitu. Dalam kehidupan juga kita punya cerita kehidupan. Kalau cerita kehidupan kita yang dipotong adalah yang jelek-jeleknya, ya tentu orang melihat kita adalah orang yang sangat hina Mbak Ilo. Ya bayangkan aja kejelekan saja yang diceritakan sama tetangga kita, sama sahabat kita, hina diri kita. Ya, pengacara Gus Samsudin minta pemotong video ditemukan ya. Mbak Ilo, ini tadi panjenengan yang bilang ke saya ya terkait dengan pengacaranya Gus Samsudin ya, minta pemotong video yang viral ditemukan. Saya pernah mendengar Mbak Ilo ya. Ini belum saya telusuri lebih dalam karena saya juga lagi sibuk Mbak Ilo ya. Tapi saya nggak akan berhenti membantu Abah, mendukung dari belakang ya, untuk mencari informasi, untuk segera membantu Abah untuk segera bebas. Saya pernah dengar pertama kali video Abah ya yang aliran sesat tukar pasangan itu beredar itu dari Instagram Mbak Ilo ya. Jadi bukan dari YouTube, jadi bukan dari yang lain-lain, tapi dari Instagram. Jadi dipotong ya video dimana pada saat ucapan tukar pasangan itu
diucapkan, itulah Mbak Elo menjadi viral. Kemudian ada tokoh Gus Samsudin di dalamnya. Nah, pandangan panjenengan gimana ini, kok Mbah Hilo katakan pengacara mencari pemotong videonya untuk apa, Mbah? Ya sudah jelas lah, karena kan begini ya. Ini kan sebenarnya videonya full gitu ya. Panjang ya, Mbah? Ya panjang. Jadi karena ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengambil isi video tersebut, ngambil yang menjerumuskan saja. Yang membuat itu menjadi viral. Nah, itulah pengacara Gus Samsudin mengatakan untuk mencari siapa dalang pelaku tersebut. Seperti itu, Mas. Iya, saat ini kan sudah rame, Mbah. Artinya saya pun sangat miris sekali di mana bangsa dan masyarakat Indonesia ini memojokkan sosok Gus Samsudin, Mbah, dengan konten aliran sesat tukar pasangan. Padahal kalau ditelisik atau telusur lebih dalam, makna pembuatan video itu tidak lain dan tidak bukan adalah suatu hal yang ujung-ujungnya nanti akan menobatkan, Mbah. Tetapi dimaknai dan viral ya bahwa Gus Samsudin, ya, pondok Gus Samsudin dan di lingkungan Gus Samsudin itu aliran sesat terjadi, Mbah. Padahal itu adalah sebuah konten yang ujung-ujungnya nanti akan ditobatkan. Ibarat sinetron, Mbah. Episode 1, episode 2 gitu loh, Mbak. Tetapi masyarakat saat ini terpedaya sama pemberitaan yang ada di media sosial. Saya sangat miris sekali, bahkan di semua video yang saya coba untuk membela, mendukung Abah, kita juga dihujat, Mbak Ilo. Ya. Gitu. Kadang begini ya, netizen pun sudah tahu bahwasanya apa yang dibuat video oleh Gus Samsudin ini adalah sebenarnya sebagai perfilman gitu ya. Perfilman. Iya, jadi bahkan ada tempat mungkin para penyidik itu ya. Nah, mencari tahu bukti-bukti bahwasanya itu benar atau tidak. Nah, ternyata apa yang dibuat ini adalah konten tidak nyata gitu ya. Nah, videonya beneran dibuat. Videonya beneran dibuat, tapi maksudnya kan tidak nyata. Iya. Nah, kan itu arti kata itu seperti kita bilang itu tadi lah, settingan gitu ya. Nah, kita contoh ya melakukan film. Nah, tapi kan sebatas film ya. Tapi melakukan seperti hubungan gitu ya. Tapi kan tidak beneran gitu ya. Nah, kan beda gitu ya sama yang kita bilang kan yang tidak senonoh gitu. Nah, seperti jadi itu. Jadi Mbak Ilo, di tengah masyarakat pun sebetulnya pembuatan konten seperti ini tuh banyak sekali, Mbak Ilo. Ya. Cuman yang menjadi viralnya Gus Samsudin ini karena ada tokoh yang tidak lain adalah Pesulap Merah yang sempat menghebohkan, memviralkan sosok Gus Samsudin. Karena kita melihat sosok Pesulap Merah ini juga menghebohkan tanah air dengan membongkar perdukunan. Gitu ya. Makanya saya pernah bilang sama Pesulap Merah, saya nonton video Gus Samsudin dari awal sampai akhir, nggak pernah tuh merasa Gus Samsudin dukun. Apalagi dibilang dukun cabul, dukun lain-lainnya gitu ya. Walaupun Gus Samsudin punya istri yang lebih dari satu, Mbah. Gitu ya. Tapi begini, terkait dengan pengacara Gus Samsudin yang minta pemotong video ditemukan, ini harus ditemukan, Mbak Ilo. Kenapa? Karena gara-gara si Polan tadi, Mbah, yang memotong video itu jatuhnya kesesatan bagi masyarakat. Ya, aturan video itu bisa disajikan secara full atau menyertakan video link ya secara full dan tujuan video itu dibuat, maka tidak terjadi kesalahpahaman seperti ini, Mbah. Itu yang disayangkan. Nah, makanya saya selalu bilang, Mbah, Gus Samsudin ini banyak orang yang nggak suka. Ya. Banyak yang zolimin beliau. Ya. Tapi begini ya, beliau juga sabar ya. Dan tentu, Mbah, namanya gini ya, di media sosial ini sudah tentunya banyak yang menzolimi dan banyak juga yang mendukung begitu ya. Terutama netizen-netizen, penggemar-penggemarnya ya. Bahkan dia sedang haus hiburan begitu ya. Karena mereka pun tahu sebenarnya apa yang dilakukan oleh Gus Samsudin gitu ya. Nah, itu hanya sebuah cerita, ada sebuah apa. Mereka pun tahu, tidak bodoh ya. Nah, karena mereka ini suka melihat aksi laga ataupun melihat untuk menobatkan dukun gitu ya, walaupun dia bukan dukun dalam arti kata cerita yang tersebut ya. Mereka menikmati seperti itu. Makanya, Mbah, di sini saya mau kasih tahu ke teman-teman semua ya. Di lingkungan Gus Samsudin itu banyak youtuber-youtuber juga, Mbah, yang sudah mampir bahkan mengenal dekat sosok Gus Samsudin. Bahkan saya yakin ketika pembuatan konten itu drama dan lain-lainnya itu pasti ada briefing terlebih dahulu. Ya, saya harap
mereka ini bisa menjadi saksinya Abah gitu, Abah Gus Samsudin, bahwasanya memang benar ya pembuatan konten Gus Samsudin itu didasarkan sebuah apa ya Mbak Elo? Settingan Mbak Elo. Didasarkan sebuah cerita yang dimana ada permasalahan dan ada solusi. Itu dia alur cerita Gus Samsudin, itulah dia. Makanya kalau dibilang siapa sih di luang lingkup itu yang bisa menjadi saksi, saya pernah melihat ada Master Limbat Mbak Elo, ada Paul Hendrawan juga, ada yang lain-lain juga ya, yang tujuannya ingin bersama Gus Samsudin melihat dari dekat sosok Gus Samsudin dan ujung-ujungnya collab gitu Mbak Elo, sama-sama collab mendapatkan konten dan adsensinya masing-masing ya. Tapi di situ yang ditunjukkan sama Gus Samsudin ataupun youtuber-youtuber yang kolaborasi dengan Gus Samsudin adalah bagaimana caranya untuk menghadapi situasi yang genting. Itu yang saya tangkap. Ya, jadi kembali lagi ya, pengacara Gus Samsudin minta pemotong video ditemukan. Insya Allah ya, nanti kita minta bantuan para netizen semua, karena netizen adalah sumber informasi dari yang sangat luar biasa ya Mbak Elo. Kita harapkan netizen mau membantu kita, siapa penyebar video utama video Gus Samsudin dipotong, karena dia adalah sumber malapetaka yang membuat Gus Samsudin terjeblos dalam jeruji besi, yang dimana kejadian ini sangat tidak harusnya terjadi, tidak terjadi seharusnya seperti itu. Karena tujuan videonya baik, karena dipotong jadi salah kaprah, jadi salah tujuan, jadi miskomunikasi. Begitu Mbak. Kalau Mbak Elo gimana nanggapinnya? Ya, mudah-mudahan ya si pelaku tersebut, si pemotong video tersebut segera ditangkap. Segera ditangkap. Segera. Ya? Karena apa? Dialah ada sumber malapetaka, sumber membuat kekacauan ya, yang sebenarnya inti video tersebut tidak seperti itu ya. Nah, karena dipotong ya, menjadilah intinya ataupun yang video yang menjerumuskan begitu. Yang seharusnya tujuannya baik, karena dipotong jadi salah menjadi kaprah, buruk gitu jadinya. Nah, seperti itu. Jadi buat teman-teman sekalian ya, saya yakin dan percaya Abah Gus Samsudin dalam membuat konten itu dipikir matang-matang. Cuman namanya ada oknum-oknum yang tidak senang sama Abah, kemudian memotong videonya. Inilah yang kenapa dia tega seperti itu gitu. Dalam kehidupan juga kita punya cerita kehidupan. Kalau cerita kehidupan kita yang dipotong adalah yang jelek-jeleknya, ya tentu orang melihat kita adalah orang yang sangat hina Mbak Elo. Ya bayangkan aja kejelekan saja yang diceritakan sama tetangga kita, sama sahabat kita, hina diri kita.